Mari kita mengambil satu sejenak untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam hati, menyiapkan, katakan siap kepada Tuhan. Saya siap memuji-Mu, saya siap melayani-Mu, saya siap mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan di Mazmur 135 ayat pertama sampai yang ketiga mengatakan, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Ibadah pagi hari ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, memberikan hormat yang kesekian kalinya kepada Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu. Diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang tahu apa yang kita alami hari ini, Bapa yang sudah tahu apa yang akan kami alami nanti. Tuhan, terima kasih untuk Engkau Allah yang berkuasa atas semua cerita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah, kami bisa kembali datang ya Tuhan untuk memuji Tuhan, kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu, kembali datang untuk ditegur, kembali datang untuk dikuatkan, kembali datang untuk berbagi kasih terhadap jemaat kami di Gereja Kristen Batu Hidup ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan terima kasih untuk rahmat anugerah yang luar biasa. Untuk kami bisa menikmati datang dengan leluasa, datang ke gereja dengan penuh kenyamanan, datang ke gereja ini dengan tubuh yang sehat, datang ke gereja ini tanpa diancam oleh siapapun, datang ke gereja ini tanpa diusir oleh siapapun, datang ke gereja ini tanpa dilarang oleh siapapun ya Tuhan. Sungguh Tuhan, sungguh ya Bapa, ini adalah anugerah yang besar yang kepada mereka kami ya Tuhan. Kiranya kami bisa bersyukur untuk hal ini dan kami menikmati Tuhan sekali lagi ibadah pagi hari ini yang suci di hadapan Tuhan. Kami memuji dari hati kami melayani dari hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa hari Minggu ibadah yang kami lakukan tidak menjadi rutinitas kami datang ya Tuhan, tapi ini akan menjadi kerinduan kami makin hari mau mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan kami berdoa pada menyerahkan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, jemaat Batu Hidup yang menikmati ibadah pagi hari secara online. Sungguh Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka juga Tuhan. Mereka menikmati ibadah mungkin di rumah ataupun di luar. Sungguh Tuhan kiranya mereka menikmati ibadah dengan penuh syukur, menikmati ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan padamu sekali lagi Tuhan, ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang kami lakukan hari ini, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu, semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Ya, pengakuan iman rasuli. 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat pada, sekali lagi, berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes ayat kedua, pasal kedua ayat kedua, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, saat ini saya mengundang saudara kasih, kita akan berdoa dalam hati meminta pengampunan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan, kami bersyukur di Tuhan untuk kesekian kalinya Engkau berikan kesempatan untuk di hadapan Tuhan. Di dalam ruangan ini Tuhan, kami meminta ampun dosa kepada Engkau. Di dalam ruangan ini Tuhan, kami bertukar lutut di hadapan Tuhan untuk setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam tangan Tuhan. Dan lebih parah lagi Tuhan, kami tahu bahwa itu salah, tapi masih saja kami lakukan ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, di dalam kepelitan kami Tuhan, memberikan Engkau yang sisa dalam waktu kami, memberikan Engkau yang sisa dalam mungkin uang atau harta kami, memberikan Engkau yang sisa dalam hal tenaga kami ya Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik kepada kami, tetapi kami masih memberikan Engkau yang belum terbaik ya Tuhan. Sungguh ya Allah kami mohon padamu Tuhan, ajar kami tiap hari, tiap detik Tuhan, untuk apapun yang kami punya dalam diri kami Tuhan. Dan kiranya Engkau berikan kami hati untuk selalu memberikan yang terbaik pada Tuhan, bukan yang tersisa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara kasih. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Amsal, ya.
Amsal yang ke-16 ayat 8 sampai yang ke-11. Ya, firman Tuhan pagi hari ini sangat bagus sekali. Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya ayat ke-8, Bapak Ibu saudara terkasih bisa baca ayat ke-9. Kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-11. Ya, saya ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Ayat ke-9 saya ulangi lagi. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya, yang terkasih melalui firman Tuhan kita baca pagi hari ini, kiranya hanya hikmat Tuhan dan pengertian yang kita terus minta daripada Tuhan. Ya, bukan hanya ya kita minta harta, kita minta berkat, tapi kiranya lebih dari itu. Ya, kira kita meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ya, satu pujian yang menyatakan bahwa pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, janganlah lupakan anugerahnya. Kiranya dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak melupakan anugerah Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Pujilah hai jiwaku. Dengan penuh rasa bersyukur kita katakan, Tuhan terpujilah Engkau. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya, Tuhan pun memberi mahkota kepadamu dengan rahmat kemurahannya, memuaskan hatimu dengan kebaikan, memberi kekuatan selalu. Katakan besar anugerahnya. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Interlude bait ketiga. Setinggi dan jauh langit di atas bumi, sekian besar kasih setia Tuhan. Setinggi dan jauh langit di atas bumi, sekian besar kasih setianya. Sebagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar, sekali lagi ya, besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar, sekali lagi ya, besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, besar anugerahnya, besarlah berkelimpahan tak terduga, berkelimpahan tak terduga.
besar anugerahnya. Sungguh pujian yang sangat indah sekali ya, berkelimpahan anugerah Tuhan. Ya, kiranya anugerah Tuhan terus kita minta, hikmat pengertian kita minta setiap hari dalam doa kita. Saat ini kita akan bersama-sama, kita akan berdoa syafaat. Pagi ini kita akan berdoakan untuk pandemi ya, pandemi yang hari ini masih terus berjalan dan mulai lagi ya, yang namanya kita bilang COVID ya, yang kita bilang ginjal akut masih belum selesai, muncul lagi satu penyakit polio ya, polio penyakit lalu dulu tapi muncul lagi ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan anugerah ya kepada kita semua, kepada negara kita tercinta. Sebelumnya kita mulai satu pujian menyatakan bahwa pelangi sehabis hujan ya, selalu ada pelangi sehabis hujan. Selalu ada yang indah ya, setiap kita mungkin mengalami tantangan, mengalami ujian, selalu Tuhan memberikan yang indah pada kita semua. Pelangi sehabis hujan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu, oleh janji-Mu yang kekal. Janji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan arah. Refnya sekali lagi ya, seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk janji Tuhan yang tidak pernah ingkar, untuk janji Tuhan yang selalu sedia buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk janji Tuhan yang begitu luar biasa menanti kami semua, untuk kami semua yang selalu sabar, untuk kami semua yang selalu setia, untuk kami semua yang selalu percaya kepada Engkau, untuk kami semua yang tidak mau berkhianat kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa janji Tuhan selalu indah pada waktunya ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, seringkali kami berdoa terus Tuhan. Seringkali kami merasa, kapan Tuhan jawab doa kami? Sehingga kami marah ya Tuhan, kenapa Engkau agak lama menjawab doa kami? Sungguh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Beri kami anugerah untuk mengerti bahwa Engkau selalu memberikan terbaik buat kami. Beri kami anugerah untuk mengerti bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik ya Tuhan. Sungguh terima kasih untuk Engkau Allah yang selalu memenuhi janji-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami berdoa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk
pandemi COVID itu Tuhan yang masih belum selesai, dan berapa hari ini Tuhan mulai kembali Tuhan untuk penyebaran COVID ini sudah mulai meluas lagi, sudah mulai meningkat lagi Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan kami semua anak-anak Tuhan dalam tangan Tuhan. Pikirannya kami bukan makin takut, bukan kami makin mungkin bingung harus seperti apa, tapi kiranya Engkau terus melihara iman kami untuk mau terus bergantung pada Tuhan. Sungguh kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang mungkin yang saat ini mungkin sedang menderita penyakit COVID ini Bapa. Sungguh Tuhan mau sembuhkan mereka, sungguh Tuhan mau memulihkan mereka. Tuhan pakai sekali lagi tenaga medis, Engkau pakai obat-obat yang mereka minum untuk bisa segera memulihkan mereka ya Tuhan. Seandainya Tuhan mereka mungkin kehilangan orang mereka cintai, Tuhan tolong kiranya memberikan kekuatan untuk terus berserah dan bersyukur pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan menyerahkan untuk penyakit ginjal akut ya Tuhan yang terjadi kepada anak-anak ya Tuhan. Sungguh banyak orang tua yang stres, banyak orang yang sedih kehilangan anak mereka yang lucu-lucu harus meninggal di usia muda. Sungguh Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka terus percaya kepada Tuhan, berikan mereka terus keberserahan kepada Tuhan, bukan memaki Tuhan, bukan memarahi Tuhan, bukan membenci Tuhan, tapi mereka bisa berpikir dan terus berserah pada Tuhan. Sungguh ialah kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan pemerintah yang terus berjuang untuk memilih, untuk bisa segera memberitakan, memberikan jawaban obat-obat mana yang bisa diminum untuk pada anak-anak kecil kami ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong kami pada memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, untuk terutama untuk menteri kesehatan ya Bapa. Sungguh Tuhan kami berdoa pada Tuhan menyerahkan untuk penyakit yang baru poli ya Tuhan. Sungguh Tuhan tolong kami padamu Tuhan, kami percaya bahwa tantangan seperti ini sudah ada dari tahun-tahun yang lalu, bahkan sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami alami, kami percaya Tuhan ada rencana Tuhan di balik itu semua ya Bapa. Seandainya kami mungkin sakit, seandainya kami mungkin mengalami penderitaan yang mereka alami ya Tuhan, biar Bapa kami sekali bisa berdoa dan hanya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi negara kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pemerintahan yang Engkau sudah bentuk bisa memberikan terbaik ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan terkasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Joni. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita menaikkan satu pujian. Sungguh dan pasti jaminanku. Hanya Yesus jaminan yang mulia. Hanya firman Tuhan yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kita. Sungguh dan pasti jaminanku. Yesus milikku selamanya. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Ku menyerah kepadanya, kini merasa sukacita. Malaikat datang mewartakan anugerah dan kasih Tuhan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebus. Baik, ketiga interlude. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Karena serahkan segalanya, ku memperoleh kelegaan. Dalam penebus tersedia berkat bahagia yang berlimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku.
Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus. Sekali lagi ya, setiap hari ku masyurkan. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus. Sekali lagi. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, inilah kerinduan kami yang terdalam, yaitu bagaimana kehidupan kami setiap hari kami boleh memasyurkan Tuhan. Melalui setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami boleh menjadi alat yang indah untuk mewartakan kabar gembira, menyatakan kemuliaan Tuhan, dan membawa berita Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang, menjadi berkat bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Tuhan kiranya boleh mengarahkan kehidupan kami supaya kami boleh memiliki kehidupan yang semakin hari boleh semakin diperbaharui dalam Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus dan firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan. Hidup kami kembali berada di dalam posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Ajar kami supaya tidak mengejar mimpi-mimpi kami. Ajar kami supaya kami tidak terpengaruh oleh segala hal di dalam dunia yang seringkali menarik kami jauh daripada Tuhan. Tetapi kiranya setiap perhentian, setiap nafas kami yang terus boleh diperbarui oleh kebenaran firman melalui Roh Kudus kembali boleh membawa kami ke hadapan Tuhan, dan kami dikembalikan untuk memiliki satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya demikian sekali lagi kehidupan kami setiap hari boleh menjadi kehidupan yang memasyurkan nama Tuhan. Berkati firman yang sebentar akan dibagikan dan siapkan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita melanjutkan tema tentang pengenalan Tuhan dan pengenalan diri. Di dalam 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam pengenalan diri. Ya. Calvin mengatakan hikmat manusia yang benar berisi 2 hal, yaitu pengenalan kepada Allah dan pengenalan kepada diri sendiri. Calvin berkata, hanya 2 hal yang dia ingin ketahui dan dia rindukan seumur hidup dia, yaitu mengenal Tuhan dengan benar dan kemudian mengenal diri sendiri. Dia mengatakan 2 pengenalan ini terhadap Tuhan dan terhadap diri sendiri adalah 2 hal yang tidak mungkin bisa dilepaskan dan tidak mungkin bisa dipisahkan. Agustinus dan Thomas Aquinas di dalam kalimat yang lain juga mengatakan hal yang sama. Nah, kalau di dalam 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengenal Tuhan, kemudian apa mengkaitnya dengan pengenalan terhadap diri sendiri? Calvin mengatakan ini 2 hal yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Kalau orang hanya mengenal diri tetapi kemudian tidak mengenal Tuhan, itu sebuah kesia-siaan. Karena tidak mungkin manusia bisa mengenal dirinya sendiri tanpa mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan berarti kita tidak bisa menempatkan diri sebagai bagian daripada makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Bahkan di dalam sejarah penebusan kemudian kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan di luar itu kita tidak mungkin bisa sampai kepada pengenalan yang benar tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, psikologi tidak mungkin bisa memberikan jawaban yang tuntas kepada setiap permasalahan manusia. Psikologi mungkin bisa membantu manusia di dalam momen-momen tertentu dan itu sifatnya sesaat. Kenapa? Karena psikologi tidak pernah menganggap dosa sebagai sumber problem daripada manusia. Psikologi mungkin hanya bisa mengubah manusia dari jahat kemudian menjadi baik. Psikologi mungkin bisa membantu manusia tadinya dari berduka kemudian dia menjadi sukacita, tetapi itu sifatnya sementara. Saudara, tanpa mengenal Tuhan tidak mungkin manusia bisa mengenal dirinya sendiri. Sebaliknya, tanpa mengenal diri sendiri kita juga akan sulit mengenal Tuhan. Jadi bagaimana kita memulainya? Apakah harus dimulai dari pengenalan terhadap Tuhan terlebih dahulu
atau pengenalan terhadap manusia, terhadap diri kita sendiri. Nah saudara, kalau kemudian kita mengenal Tuhan saja, tapi kemudian tanpa dikaitkan juga dengan pengenalan terhadap diri sendiri, itu pun menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena apa? Karena pengenalan kita terhadap Tuhan itu akan hanya menjadi sesuatu teori semata, menjadi pengetahuan semata. Ya, saya tahu ada namanya yang Tuhan pencipta. Saya tahu ada yang namanya Tuhan penebus. Saya tahu ada suatu saat Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi manusia. Tetapi kemudian pertanyaannya, apa pengkaitnya segala pengenalan dan pengetahuan itu dengan hidup kita sendiri? Kalau segala pemahaman dan pengetahuan itu tidak bisa membuat kita akhirnya menemukan siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan yang benar, maka pengenalan semuanya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena itu hanya mengisi daripada otak kita, pengetahuan kita. Dan itu kemudian tidak ada mengkaitnya dengan kehidupan kita. Nah, kita sudah bahas mengenal Tuhan itu berarti trust and obey. Percaya dan taat. Percaya dan taat. Mengenal Tuhan berarti kita memiliki satu kegairahan, satu arah hidup yang ingin terus mengarah kepada Tuhan. Satu keinginan yang untuk beribadah menyembah kepada Tuhan. Satu keinginan hidup yang ingin memberikan satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Datang ke hadapan Tuhan dengan hormat dan takut. Dan kemudian menjalani kehidupan di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita kenal. Itu artinya mengenal Tuhan. Maka sekali kalau kita hanya mengenal Tuhan, tetapi kemudian secara teori, secara pengetahuan dan kemudian pengenalan itu tidak ada mengkaitnya dengan kehidupan kita, itu pun sia-sia. Dan oleh karena itu Calvin mengatakan dua hal ini tidak mungkin bisa dipisahkan. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Kita bisa mulai dari mana? Kita bisa mulai mungkin dari pengenalan Tuhan dulu. Tetapi pengenalan terhadap Tuhan itu harus membentuk kita semakin mengenal diri sendiri. Pada waktu kita juga makin mengenal diri sendiri, itu akan membawa kita juga ke hadapan Tuhan untuk bisa lebih mengenal Tuhan dengan lebih benar. Maka dua proses ini adalah dua proses yang terus seperti bola salju yang terus bergulir dan makin membesar. Semakin kita mengenal Tuhan, berarti kita semakin mengenal diri sendiri. Semakin kita mengenal diri sendiri, maka itu harus membawa kita juga pada pengenalan yang lebih besar dan lebih benar tentang Tuhan kita. Dan itu proses yang tidak akan pernah boleh berhenti di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita kembali kepada kisah di dalam Kejadian pada waktu Tuhan menciptakan manusia, kita lihat bahwa inti daripada relasi manusia baik dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan alam, itu bergantung kepada relasi manusia dengan Tuhan. Sewaktu relasi manusia dengan Tuhan begitu indah di dalam Kejadian 2, maka kemudian relasi manusia Adam dengan dirinya sendiri, Adam dengan Hawa, Adam dengan alam itu terjalin dengan begitu indah. Dan itu digambarkan luar biasa di dalam Kejadian 2. Tetapi begitu relasi manusia dengan Tuhan rusak, ya, maka kemudian yang terjadi adalah kerusakan relasi manusia dengan yang lainnya. Relasi antara manusia dengan dirinya sendiri. Manusia sudah mulai kehilangan pengenalan akan dirinya sendiri. Karena hari itu manusia kemudian menganggap ingin menjadi seperti Allah. Maka dia sudah kehilangan pengenalan dirinya yang benar terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk yang dicipta di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan adalah sang pencipta yang jauh lebih besar daripada dirinya. Maka kemudian kejatuhan manusia dalam dosa membawa dia kehilangan pengenalan akan dirinya sendiri. Dan itu membuat akhirnya berefek kepada relasi yang lain juga akhirnya terganggu. Di mana Adam dan Hawa kemudian relasinya juga rusak. Adam menyalahkan Hawa dan kemudian Hawa menyalahkan ular dan kemudian mereka petik daun pohon ara. Itu menyatakan bahwa kerusakan relasi manusia dengan Tuhan akhirnya menghancurkan, merusak relasi-relasi yang lain. Manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya dan juga manusia dengan alam. Maka pada waktu kita ingin memperbaiki relasi-relasi yang lain, maka kita harus berangkat daripada relasi kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka baru kemungkinan relasi yang lain itu bisa diperbaiki. Dan itu dinyatakan di dalam minggu yang lalu saya katakan oleh karena itu inti daripada segala pengenalan yang benar kepada Tuhan, pembaruan hidup manusia itu harus dimulai dari mana? Dari Kristus.
Kristus adalah pintu satu-satunya di mana kita bisa memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Kita akan dibawa kepada pengenalan yang benar terhadap juga diri sendiri. Di luar Kristus kita tidak mungkin bisa memiliki pengenalan yang benar kepada Allah dan juga kepada diri sendiri. Nah saudara, hari ini saya akan berbicara tentang apa kait-mengkaitnya kemudian pengenalan terhadap Tuhan itu dengan diri sendiri. Nah kita akan melihat dari kehidupan Paulus ya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius 1. 1 Timotius 1 kita akan baca ayat 12 dan seterusnya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, di bagian ini Paulus menuliskan surat kepada Timotius, dan ini di usia tuanya ya, ini di usia tuanya. Dan kemudian di dalam bagian itu Paulus kemudian bercerita tentang bagaimana kehidupan dia dulu sebelum dia menerima Kristus, dan kemudian apa yang terjadi setelah dia menerima Kristus. Dikatakan di ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Paulus mengingat siapa dirinya dahulu sebelum dia percaya kepada Kristus. Kita tahu Alkitab mencatat dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia menerima surat resmi ya dari pihak Kaisar Romawi untuk menangkap orang-orang Kristen. Hari itu kekristenan masih dianggap sesat ya. Paulus adalah seorang Farisi ya, dia begitu taat dan dia lakukan itu atas nama agamanya, atas nama agamanya. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Paulus waktu dia sebelum terima Kristus. Mari kita lihat lagi di Filipi 3. Di Filipi 3 ayat 4 dan seterusnya. Perikop ini berjudul kebenaran yang sejati. Saya bacakan dari ayat 4b. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, ini Paulus sebelum terima Kristus. Dia seorang Farisi tulen yang dididik, dibesarkan oleh pengajaran daripada Gamaliel. Nah, saudara, dia di dalam istilah dia dibesarkan dan dididik oleh Gamaliel, istilah yang muncul itu sebenarnya dia sudah dididik oleh Gamaliel, seorang guru besar saat itu semenjak dia masih kecil.
Bahkan ada yang mengatakan semenjak dia bayi seakan-akan dia sudah diserahkan di dalam pendidikan Gamaliel. Di dalam tradisi orang Yahudi, anak umur 4 sudah diserahkan untuk umur 3, umur 4 sudah diserahkan untuk dididik sesuai dengan untuk menguasai hukum-hukum Taurat daripada orang-orang Yahudi. Dan Paulus dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan dia bilang aku Farisi. Saudara, Farisi itu dianggap sebagai orang penafsir daripada hukum Taurat. Jadi pasca pembuangan Babel ada beberapa fenomena yang terjadi ketika kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Di situ kemudian bait Allah dibangun kembali. Tetapi setelah itu akhirnya suatu saat ketika bait Allah kemudian tidak lagi menjadi tempat yang dimana mereka bisa beribadah, maka orang-orang Farisi lah yang menjadi penafsir daripada hukum-hukum Taurat. Sehingga hari itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mendapat posisi yang sangat penting sekali di dalam tradisi orang Yahudi. Karena mereka dianggap mereka yang memahami hukum Taurat. Dan kemudian di sinagoge-sinagoge mereka kemudian membacakan ayat dan kemudian mereka menafsirkan. Nah, orang Farisi dianggap sebagai penjaga hukum Taurat. Tetapi mereka memahaminya secara salah. Nah, kita lihat maka waktu Paulus menjalankan satu misi untuk menangkap orang Kristen, menganiaya, ya, bahkan kemudian dia memberikan kesaksian waktu Stefanus dihukum rajam dilakukan di depan Paulus. Dan Paulus berkata, aku mengiyakan. Dari bagian ini ada yang menduga Paulus adalah salah seorang anggota daripada Sanhedrin. Sanhedrin adalah semacam dewan imam, ya, dewan imam yang diisi kebanyakan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan mereka memiliki ini dewan yang sangat tinggi sekali. Mereka seakan-akan menjadi dewan tertinggi untuk memutuskan segala sesuatu. Maka sangat mungkin pada waktu Stefanus sebelum dihukum rajam, dihukum mati, mereka meminta dan izin daripada Sanhedrin. Dan Paulus di situ hadir sebagai anggota Sanhedrin. Dan Paulus mengatakan, hari itu pun aku menyetujui supaya Stefanus dihukum rajam. Saudara, berarti Paulus melakukan penganiayaan dan penangkapan termasuk pembunuhan terhadap orang-orang Kristen itu didasarkan pada semangat spirit daripada Yudaisme sebagai seorang Farisi. Nah, saudara, kita lihat bahwa agama itu kalau kemudian dipahami secara salah, pengenalan Tuhan yang salah, itu bisa menjadi sesuatu yang mengerikan sekali. Ya, kita sudah saksikan di zaman ini masih banyak orang yang atas nama agama, dia kemudian dengan sukacita, dengan rela dia bunuh orang-orang lain. Kita masih lihat di dalam setengah tahun yang lalu ada 19 hamba Tuhan yang dieksekusi mati di Timur Tengah, di Afghanistan, ya kalau tidak salah. Dieksekusi 19 hamba Tuhan, dipenggal kepalanya. Dan mereka lakukan itu atas nama agama. Saudara, radikalisme ini kalau kita mau jujur itu muncul di semua agama. Tidak ada agama yang tidak terpengaruh oleh radikalisme. Demikian juga kekristenan, juga ada kelompok-kelompok tertentu di negara tertentu yang atas nama kekristenan kemudian mereka menjadi sangat radikal. Misalnya sejarah juga mencatat perang salib, ya, termasuk waktu skisma, perpecahan gereja timur dan gereja barat. Itu kemudian masing-masing atas nama pemahamannya sendiri, atas nama pengenalan dia terhadap Tuhan, mereka kemudian rela membunuh orang lain. Ini mengerikan sekali, ya. Hari ini ada yang mengkritik juga perang antara Rusia dan Ukraina. Kalau kemudian di dua negara ini juga ada negara Kristennya, kemudian ada yang berkata ini bagaimana orang Kristen bunuh orang Kristen. Atau kejadian kemarin yang sempat ramai di negara kita, kasus Verdi Sambo, ini orang Kristen bunuh orang Kristen. Saudara, pengenalan terhadap Tuhan yang salah itu bisa sangat mengerikan sekali. Ya, kita sudah saksikan sendiri di negara kita ketika radikalisme itu muncul, maka kehadiran orang-orang ini menjadi ancaman bagi orang-orang yang lain. Nah, saudara, tapi sejarah juga mencatat kelompok-kelompok seperti ini kelihatannya akan sulit dibasmi. Mereka akan selalu ada sepanjang segala zaman. Dan Paulus mewakili agamanya, yaitu Yudaisme yang hari itu menganggap kekristenan sebagai satu sekte. Dia pergi untuk tangkap dan kemudian menyerahkan orang Kristen kepada kekaisaran Romawi. Dan itu membuat waktu dia bertobat, orang-orang di Yerusalem begitu ketakutan menerima Paulus. Maka demikian juga waktu Tuhan kemudian berkata, ini orang ini akan aku pakai sebagai alatku.
Tuhan, bukankah orang ini yang menganiaya orang-orang Kristen? Tuhan bilang, terima dia dan kemudian nanti dibaptiskan. Dan kalau kita melihat kisah di dalam Kisah Rasul 9, saudara, pertobatan panggilan terhadap Paulus itu, kalau kita lihat itu luar biasa. Tuhan kalau mau pakai siapapun, dia bisa pakai siapapun. Kita tidak melihat ada satu indikasi pun di dalam kehidupan Paulus di mana dia ingin bertobat. Tidak ada itu. Waktu dia sedang menuju ke Damsyik, dia bawa surat perintah untuk menangkap orang Kristen. Maka disitulah Tuhan menampakkan diri kepada dia di dalam cahaya. Dan kemudian dia terjatuh, muncullah suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian Paulus berkata, siapa engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Dia tahu persis di dalam konsep dia memahami ini pasti suara Tuhan. Siapa engkau Tuhan? Dan kemudian ada jawaban, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, di bagian ini yang saya terus pikirkan sampai hari ini adalah tidak ada kata pertobatan sebenarnya di situ. Tidak ada satu ungkapan Paulus, ya Tuhan, aku sekarang merasa menyesal, aku mengaku sebagai orang berdosa, aku melakukan kesalahan dan aku mau bertobat. Tidak ada. Langsung setelah itu suara berkata, pergilah sekarang, aku akan memakai engkau sebagai alatku. Tidak ada sama sekali kata pertobatan. Meskipun nanti di ujungnya salah satunya adalah bagian yang sudah kita baca tadi, menyatakan bagaimana akhirnya Paulus akhirnya bertobat dan dibentuk oleh Kristus. Setelah kemudian Paulus yang tadinya menangkap dan membunuh orang Yahudi, dia katakan, orang Kristen, dia katakan semuanya itu aku lakukan di luar iman, di luar pengetahuanku. Artinya di luar pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar. Selama ini dia diajar di dalam tradisi hukum Taurat, tetapi hukum Taurat yang diajarkan kepada dia adalah tradisi-tradisi lesan, bukan hukum yang tertulis. Memang hukum Taurat itu Allah yang memberikan, tetapi kemudian oleh orang-orang Farisi ditafsirkan sampai kemudian menjadi 613 hukum. Dan 613 hukum tafsiran inilah yang diajarkan kepada anak cucu mereka. Oleh karena itu di situ ada dua istilah yang berbeda, yaitu hukum Taurat yang tertulis dan hukum Taurat yang lesan. Nah, yang dikritik oleh Yesus dan dilawan oleh para rasul termasuk Paulus adalah hukum Taurat yang lesan, bukan yang tertulis. Karena yang tertulis itu memang Musa yang tulis dan itu adalah inspirasi daripada Roh Kudus. Yang ditentang bukan hukum Taurat yang tertulis, tetapi yang lisan, yaitu tafsiran-tafsiran yang salah, yang akhirnya ini yang diajarkan kepada anak cucu mereka termasuk kepada Paulus. Jadi orang Yahudi saat itu lebih memegang hukum Taurat yang lesan. Oleh karena itu di dalam khotbah di bukit Yesus berkata, engkau sudah mendengar, telah engkau dengar, telah engkau dengar. Ada hukum yang berkata telah engkau dengar, telah engkau dengar. Apa maksudnya dengar? Di situ Yesus berbicara tentang hukum Taurat yang diajarkan secara lesan. Dan itu juga Paulus akhirnya terjatuh di dalam pengenalan yang salah kepada Tuhan yang salah. Maka kemudian dia kejar orang Kristen, dia tangkap orang Kristen. Dia katakan, aku lakukan itu semua di luar pengetahuan, di luar hikmat, di luar iman. Saudara, pengenalan yang salah kepada Allah yang salah akan menuntun kita kepada tindakan-tindakan dan cara hidup yang salah. Sebagaimana Paulus sudah katakan. Dia menjadi orang yang begitu menyeramkan saat itu bagi orang-orang Kristen. Sehingga waktu dia datang ke Yerusalem, orang-orang Kristen termasuk para rasul masih tidak percaya dan mereka takut dengan yang namanya Paulus ini. Tetapi kemudian Tuhan memakai Barnabas, ya, Barnabas yang kemudian menerima Paulus terlebih dahulu di Yerusalem dan kemudian Barnabas juga yang membawa Paulus ke hadapan para rasul. Dan atas rekomendasi Barnabas hari itu, maka kemudian Paulus bisa diterima di kalangan orang Kristen di Yerusalem termasuk di hadapan para rasul. Dan semenjak itu Paulus akhirnya diterima sebagai bagian daripada rasul. Itu pun dia mengalami satu problem di dalam pelayanannya ketika suatu saat dia di Korintus, kerasulannya dipertanyakan. Orang Korintus sebagai mempertanyakan, siapa engkau? Siapa engkau? Kalau para rasul yang lain itu betul-betul adalah murid yang dipilih oleh Yesus, siapa engkau? Dan mereka tidak mengerti, tidak memahami bahwa Paulus selama beberapa tahun, 3 tahun itu sangat mungkin dididik oleh Yesus sendiri waktu dia dibawa di tanah Arab. Maka kemudian Paulus bercerita tentang bagaimana dia diajarkan itu untuk meneguhkan kerasulan dia.
Maka akhirnya jemaat di Korintus pada akhirnya bisa menerima dia sebagai rasul. Saudara, tadi Paulus berkata, itu semua aku lakukan di luar iman, di luar pengetahuan yang benar tentang Allah yang benar. Saudara perhatikan, sekali lagi pengenalan kepada Allah yang benar, pengenalan yang benar kepada Allah yang benar itu sangat fundamental sekali, sangat penting sekali yang membentuk kehidupan kita. Dan kemudian kalau kita kembali kepada 1 Timotius, maka Paulus sebelum bertobat dan setelah bertobat itu dijembatani oleh satu istilah yang dia pakai, yaitu apa? Tetapi aku dikasihinya. Tetapi aku dikasihinya. Di ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Ya. Aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Maka di sini Paulus memberikan satu kesaksian bagaimana cinta kasih Tuhan, pengasihan Tuhan kepada dirinya itu menjadi satu titik balik di dalam hidupnya. Maka setelah itu kemudian Paulus bertobat dan kita tahu bagaimana kehidupan dan pelayanan Paulus. Ini bagi saya ini menarik sekali. Dalam 1 minggu ini saya mulai baca-baca kembali tentang kehidupan Paulus. Bagaimana kehidupannya, pemikirannya dan teologianya. Ya. Tahun depan kita akan ambil satu sesi khusus bicara tentang Paulus dan pemikirannya. Nah saudara, Paulus setelah menyerahkan diri kepada Tuhan, dia memberikan satu contoh kehidupan yang begitu luar biasa bagi kita. Jikalau hari ini ada teolog-teolog yang coba merumuskan pelayanan Paulus, kehidupan Paulus hanya dengan satu kalimat. Ya. Apa? Kata kunci daripada pelayanan Paulus. Ada yang mengatakan Solidio Gloria. Segala pujian hanya bagi Allah saja. Betul, tidak salah. Ada yang mengatakan Paulus spiritnya adalah bakar diri. Dia menjadi korban yang hidup. Dia rela apapun dia lakukan demi Tuhan. Tidak salah. Ada juga mengatakan Paulus berdasarkan apa? Kedaulatan Tuhan. Betul, tidak salah. Tapi bagi saya, kalau kita menyimpulkan Paulus dengan segala pemikirannya hanya di dalam satu kalimat, kita akan kehilangan kelimpahan seluruh pemikirannya. Paulus begitu luar biasa, kita tidak bisa menyimpulkan pemikiran dan teologinya hanya dengan satu kalimat. Mungkin kita perlu 100 lebih kalimat untuk menggambarkan betapa luar biasanya daripada kehidupan dan pemikiran daripada Paulus. Paulus setelah menyerahkan diri kepada Kristus, dia betul-betul totalitas melayani Tuhan. Tapi kita lihat bagaimana spirit pelayanan Paulus yang luar biasa itu. Dicatat dia sekurang-kurangnya menjelajah 35 kota. Dan dia selalu pergi ke tempat di mana Injil belum pernah diberitakan. Tuhan berkata, aku akan memakai engkau untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan Petrus dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan. Meskipun Paulus adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi, tetapi pertama kali yang diutus Tuhan kepada orang non-Yahudi adalah Petrus. Dan kemudian Paulus pergi ke seluruh daerah di mana di situ belum ada Injil. Dan dia berkomitmen untuk itu. Di bagian lain dia berkata, kalau soal penderitaan, aku sudah terbiasa kelaparan, aku sudah biasa mengalami segala penderitaan, penganiayaan. Aku ditangkap beberapa kali, disesah beberapa kali, setiap kali 40 kali pukulan kurang satu. Dia selalu beberapa kali dipukul 39 kali. Di bagian ini ada yang menafsirkan Yesus berarti waktu dipukul itu kurang lebih 40 kali. Tetapi Paulus tidak mau dipukul sama seperti dengan Yesus. Oleh karena itu dia minta, aku minta 39 kali saja. Ini persis seperti permintaan Petrus yang dia tidak mau disalib dengan kepala di atas. Aku terlalu tidak layak untuk disalib sama dengan Yesus. Maka salibkan aku dengan kepala di bawah. Maka kemudian Petrus dan Paulus menjadi korban daripada Herodes. Keduanya dibunuh oleh Herodes. Nah saudara, kita bisa melihat tahapan kehidupan daripada Paulus. Sebelum dia mengenal Kristus dengan benar, sebelum dia memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar, kehidupannya dia adalah seorang monster bagi orang-orang Kristen. Tetapi begitu dia bertobat, ya seakan-akan dia langsung menjadi malaikat bagi orang Kristen. Pelayanannya begitu luar biasa. Dia begitu betul-betul menyangkal diri, menyerahkan hidupnya sebagai korban yang hidup. Dia serahkan apa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan betapa kerinduan dia untuk mengabarkan Injil. Suatu saat dia
suatu saat dia berkata, aku pribadi aku lebih suka kalau aku sekarang meninggal dan aku hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Tetapi demi engkau aku rela aku tetap hidup sekarang untuk supaya Injil itu diberitakan. Di bagian lain dia berkata, entah terserah dengan motivasi apapun, tidak masalah. Yang penting Injil diberitakan. Tetapi kalimat ini jangan ditangkap salah ya, jangan ditangkap salah. Tapi Paulus memberikan satu teladan kepada kita betapa dia rindu memiliki satu fokus hidup yang jelas, yaitu bagaimana Injil diberitakan. Dan dia rela berikan korban apapun supaya Injil itu bisa diberitakan. Saudara, pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar akan membawa kita kepada satu kehidupan yang benar. Maka inilah kita lihat bagaimana relasi antara pengenalan Tuhan dengan pengenalan terhadap diri sendiri. Paulus berkata, aku telah dikasihaninya. Ya, mari kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka hari ini setelah dia disentuh oleh Kristus, maka sekarang dia memiliki pengenalan yang benar kepada Kristus. Dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yang tadinya Paulus penganiaya Kristus, maka hari ini sekarang dia menjadi pewarta dan pemberita daripada Kristus. Dan luar biasa kemudian dia katakan, dan di antara mereka, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Nah, saudara perhatikan. Ya. Tadi dia berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Ya, dia memakai istilah aku telah dikasihaninya. Tetapi kemudian di dalam kalimat berikutnya dia berkata, aku yang paling berdosa. Kita lihat di dalam kalimat ini, dalam perikop ini ada terjalin antara tadinya dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Setelah itu dia dikasihani dan kemudian akhirnya Kristus menyatakan diri kepada dia. Akhirnya dia diberikan wahyu untuk mengenal Allah yang benar. Maka kemudian setelah dia mengenal Allah yang benar, dia katakan Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, membuat pengenalan kepada Tuhan. Akhirnya dia membuat dia lebih mengenal dirinya sendiri, sehingga kemudian dia berkata, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kita lihat bagaimana pengenalan terhadap Tuhan dan terhadap diri sendiri itu terjalin dan kemudian akhirnya ditutup apa? Setelah dia berkata, akulah yang paling berdosa, ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Perhatikan ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Setelah dia berkata, akulah orang yang paling berdosa, tetapi dia tidak mau berhenti di situ. Nah, saudara, saya tidak tahu pengalaman hidup saudara-saudara. Tetapi jikalau suatu saat saudara-saudara pernah terjatuh di dalam dosa yang sangat besar, jangan pernah ingat-ingat lagi keberdosaan itu. Di dalam arti jangan diingat dan kemudian itu membuat kita akhirnya hancur kembali. Tidak. Tapi mari kalaupun kita tetap mengingat sebagaimana Paulus mengingat, dia orang berdosa, tapi dia tidak mau berhenti di situ. Nah, kalau kita berhenti di situ berbahaya. Itu membuat kita akhirnya akan menjadi terjatuh dan kita makin down. Kalau apa? Kalau kita terus mengingat-ingat terus dosa kita dan kita berhenti di situ. Paulus tidak mau berhenti di situ. Dia berkata, aku memang orang paling berdosa. Tetapi dia katakan, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dari situ dia kembali lagi kepada karya Tuhan yang sudah diberikan kepada dia. Nah, ini penting. Itu untuk membuat kita selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mengingat segala keterbatasan kita, segala keberdosaan kita, segala kekurangan kita di hadapan Tuhan, kita sadar kita adalah orang yang sebenarnya tidak layak dipakai oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Calvin. Calvin berkata, jadi dari mana kita harus mulai? Apakah dari pengenalan diri atau dari pengenalan Tuhan? Calvin berkata, bisa dua-dua.
Tetapi dua-dua proses ini tidak pernah boleh terputus. Harus terjalin, harus terjalin, harus terjalin. Calvin berkata, waktu kita mengenal diri kita sendiri, kita melihat, menyadari kita ini ciptaan. Kita ini terbatas. Kita ini sudah terpolusi oleh dosa. Kita yang begitu hina, kita sebagai makhluk yang begitu hina. Tetapi waktu kita akhirnya menyadari aku ini tidak mampu, aku ini terbatas, aku ini lemah, aku ini mudah jatuh dalam dosa, aku mudah melakukan dosa. Kemudian kita kembali akhirnya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, aku memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang kesetiaannya begitu luar biasa, Tuhan yang kudus, Tuhan yang begitu luar biasa, itu Tuhan yang begitu kontras dengan apa? Dengan diri kita sebagai manusia. Maka pengenalan itu bisa berangkat dari mana saja. Kita lihat tadi di dalam kalimat Paulus itu dua bagian itu, pengenalan terhadap Tuhan, pengenalan terhadap diri itu terjalin begitu utuh. Dan akhirnya justru di dalam pengenalan dia, akulah yang paling berdosa, dan dia kemudian kembali kepada pengasihan Kristus. Maka ayat 17 dia tutup, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Akhirnya dia bisa mengucapkan satu kalimat yang luar biasa. Saudara, kita lihat bagaimana pengenalan terhadap Tuhan dan pengenalan terhadap diri sendiri itu adalah dua hal yang sangat penting di dalam perjalanan iman kita. Kalau kita salah mengenali Tuhan kita, maka sangat mungkin kita akan juga memiliki satu kehidupan yang salah. Nah, Paulus sudah memberikan contoh begitu luar biasa kepada kita. Kita tidak akan pernah bisa berhenti untuk membicarakan bagaimana Paulus begitu luar biasa di dalam pelayanannya. Dari seluruh 27 surat di dalam perjanjian baru, 13 dia yang tulis. 13 dia yang tulis. Tapi kita lihat bagaimana pengenalan terhadap dirinya itu terus akhirnya membuat dia terus rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Kita lihat pelayanannya makin hari makin luar biasa, makin luar biasa, makin luar biasa, makin luar biasa, makin luar biasa. Tetapi Paulus makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati di hadapan Tuhan. Maka Paulus pelayanannya ini menggenapkan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, dia harus makin besar, yaitu Kristus, dan aku harus makin kecil. Nah, hari ini banyak spirit para hamba Tuhan ini membaliknya. Ya, aku juga ikut makin besar. Tuhan makin besar, tapi juga aku ikut makin besar. Nebeng di dalam kemuliaan Tuhan. Yohanes Pembaptis berkata, biar dia yaitu Kristus semakin besar dan aku semakin kecil. Saudara, ini menjadi satu spirit pelayanan yang tidak pernah boleh kita lupakan seumur hidup kita. Itu membuat kita tidak bisa berbangga. Membuat kita tidak bisa kemudian mencuri kemuliaan Tuhan dengan mengatakan inilah hasil pelayananku. Hari ini terlalu banyak orang yang ingin mewartakan, memproklamasikan, memberitakan pelayanannya, tetapi dengan motivasi yang salah. Tetapi mari kita belajar dari Paulus. Waktu pelayanan dia makin besar, makin luar biasa, dia makin rendah hati. Sebagaimana saya pernah katakan, kira-kira tahun 58 Paulus berkata, di antara semua rasul aku yang paling hina. Tahun 62, 4 tahun kemudian dia berkata, di antara semua orang kudus aku yang paling berdosa. Tetapi kemudian di tahun 64 waktu surat Timotius ini dia berkata, di antara seluruh orang berdosa akulah yang paling berdosa. Tadi dia berkata di antara para rasul. Kemudian dia berkata di antara semua orang kudus, makin turun. Dan dia tidak berhenti di situ saja. Kemudian dia berkata di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Dia makin rendah hati, makin rendah hati, makin rendah hati. Padahal pelayanannya makin sukses, makin sukses, makin sukses. Tetapi dia makin rendah hati. Saudara, ini harus selalu kita ingat. Mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu memang spirit orang Kristen adalah tidak pernah boleh terlepas daripada pemahaman yang benar tentang anugerah. Semuanya itu anugerah. Kalau Tuhan selamatkan kita, itu pun anugerah. Tuhan mau pakai kita, itu pun anugerah. Nah, saudara, kita akan melihat satu contoh lagi di dalam perjanjian lama. Yaitu tentang dari siapa? Dari seorang yang tadinya bukan hamba Tuhan, yaitu Nebukadnezar. Mari kita lihat di Daniel 4.
Setelah ada dua peristiwa yang dinyatakan Tuhan kepada Nebukadnezar, ya, Nebukadnezar kemudian meminta semua orang Babel, dia sebagai raja Babel berkata, sekarang puji tinggikan ya raja Allah yang disembah oleh Daniel ya dan juga oleh teman-temannya. Tetapi itu sebuah dalam kutip pertobatan yang palsu. Ya, jadi Nebukadnezar di dalam dua peristiwa sebelumnya belum bertobat sejati di hadapan Tuhan. Maka kemudian Tuhan tegur dia. Dan ini satu peristiwa yang betul-betul terjadi yang Tuhan timpakan kepada Nebukadnezar. Ini ada miripnya dengan kisah daripada Paulus. Nebukadnezar sebagai Raja Babel hari itu. Raja Babel itu hari itu kerajaan yang paling besar di seluruh dunia. Ya. Kalau hari ini mungkin bisa kita gambarkan seperti Amerika mungkin. Ya. Dan hari itu Babel besar sekali dan Nebukadnezar itu raja yang besar sekali. Tetapi di dalam beberapa peristiwa Tuhan sudah menyatakan siapa dia di hadapan Nebukadnezar. Tetapi Nebukadnezar belum bertobat secara sejati. Maka kemudian Tuhan menyentuh dia, menghukum dia secara pribadi. Ya. Suatu saat dia mimpi, ya, dan kemudian dia bingung mimpi itu apa. Dia panggil Daniel. Aku mimpi ini, tolong artikan. Ya. Daniel bilang, kiranya itu bukan Tuhan. Terus Nebukadnezar, coba apa mimpinya? Terus Daniel bilang intinya bahwa Tuhan akan merendahkan Nebukadnezar. Dia dari raja, dari singgasananya seorang raja, dia akan dibuang ke padang belantara di mana dia akan makan rumput seperti seekor binatang. Daniel berkata begitu. Dan kemudian Nebukadnezar dikatakan dia masih belum bertobat. Sampai kemudian itu terjadi 12 bulan kemudian. 1 tahun kemudian terjadi. Tiba-tiba kemudian Tuhan bawa Nebukadnezar ke padang rumput. Ya. Dari singgasananya seorang raja kemudian dia ke padang rumput. Di situ dia akhirnya makan rumput seperti seekor binatang. Saudara bayangkan ya, dari seorang raja daripada kerajaan Babel, kerajaan yang terbesar hari itu seluruh dunia, dia orang yang paling besar Nebukadnezar, akhirnya harus hidup seperti seekor binatang. Dan kemudian Alkitab tidak catat berapa lama dia hidup seperti seekor binatang. Mari kita lihat di Daniel 4. Daniel 4, saya tidak bacakan mimpinya tadi, saya sudah ceritakan singkat ya karena nanti terlalu panjang. Mari kita lihat Daniel 4 ayat 31. Saya bacakan mulai ayat 31. Mulai 28 ya, 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ya, ini sebelum dia bertobat, dia merasa bahwa seluruh kekuasaan kemegahan Babel itu adalah hasil kerja dia, hasil karya dia. Dia tidak sadar bahwa dia dipakai oleh Tuhan. Ya. 31, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat?
Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Saudara perhatikan istilah diberikan kepadaku. Ya. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Saudara, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebelum Nebukadnezar memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar, dia sombong, dia berkata semua kemegahan, semua keberhasilan yang diraih dari kerajaan Babel itu adalah hasil kerja dia. Dia lupa bahwa kurang lebih 100-250 tahun yang lalu Tuhan sudah berkata, aku akan membangkitkan kerajaan Babel. Dan Babel akan menaklukkan Asyur dan aku akan memakai Babel untuk mendidik kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan Allah sudah tetapkan 70 tahun saja. Ya, di situ mungkin Nebukadnezar tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa Allah sudah tetapkan 100-200 tahun sebelumnya Allah sudah berkata Babel hanya 70 tahun saja. Dan betul 606 sampai 536 ketika dia ditaklukkan oleh Persia. Babel 70 tahun saja. Allah sudah tetapkan 100-200 tahun sebelumnya. Dikatakan Allah yang membangkitkan kuasa raja-raja, Allah juga yang meruntuhkan. Nebukadnezar sebelum menyadari itu dia berkata, inilah keberhasilanku. Dia katakan, dulu aku congkak. Ya, di dalam kecongkakanku, kesombonganku, di dalam aku yang belum mengerti, belum mengenal Allah yang benar. Kemudian Allah jatuhkan dia. Dari singgasana kemegahan raja, dari kerajaan yang terbesar saat itu dibuang ke padang rumput, makan rumput seperti binatang. Ini pasti panjang. 7 masa kita tidak tahu berapa lama. Tapi dikatakan rambutnya kemudian menjadi panjang. Kukunya juga menjadi panjang. Saudara, kuku menjadi panjang perlu berapa lama? Kita mungkin bisa punya gambaran ini bukan waktu yang singkat. Dikatakan rambutku sudah menjadi panjang dan kukuku menjadi panjang seperti kuku burung Raja Wali. Di situ Tuhan mendidik Nebukadnezar. Engkau sombong, engkau merasa kekuasaan semua kemegahan dari engkau sendiri. Tidak. Itu karena aku berikan kepadamu. Dan kemudian akhirnya setelah jangka waktu ditetapkan, Nebukadnezar sadar kesalahannya. Dan kemudian dia mengenal siapa Allah itu. Dia katakan, tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit. Ya, saudara, menengadah ke langit. Dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Dia langsung hari itu memiliki pengenalan yang benar kepada Allah yang benar. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Dia kemudian sadar ini Allah yang begitu luar biasa dan aku yang begitu kecil. Sehingga kemudian dia katakan semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Dan akhirnya di ayat 36 dia katakan, kerajaanku bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Istilah diberikan, berarti dia mengakui, mengaminkan semua itu dari Tuhan. Dia langsung sadar siapa dirinya. Tadinya dia memiliki pengenalan yang salah terhadap dirinya karena dia tidak memiliki pengenalan yang benar kepada Allah yang benar. Dia congkak, dia sombong, dia merasa semua adalah hasil karya dia. Setelah Tuhan rendahkan dia, dia baru sadar bahwa ada Allah yang begitu luar biasa yang bisa bertindak apapun tanpa perlu meminta izin kepada manusia. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Kemudian akal budiku kembali, dia memiliki pengenalan yang benar kepada Allah yang benar dan itu membawa dia pada pengenalan diri yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar? Kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Apakah kita sudah memiliki pengenalan yang benar kepada Kristus sebagai jalan satu-satunya pintu supaya kita bisa mengenal diri kita dengan benar. Tetapi sekali lagi, mengenal itu berarti trust and obey. Dikatakan di bagian lain,
Mereka yang mengenal aku, mereka melakukan perintah-perintahku. Apakah kita sudah betul-betul memiliki pengenalan yang benar kepada Kristus? Dalam arti apakah kita sudah betul-betul mengasihi Kristus? Apakah kita sudah betul-betul taat dan percaya kepada Kristus? Apakah kita betul-betul sudah melakukan semua perintah Kristus? Apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai yang paling utama dan paling penting dalam hidup kita? Apakah kita sudah memberikan satu kasih, satu hidup yang betul-betul kita mau rela apapun demi kemuliaan Kristus? Apakah kita sudah begitu ingin menyatakan satu hormat dan takut kepada Kristus? Apakah kita sudah mengasihi Kristus dengan luar biasa? Saudara, itulah mengenal Kristus. Tanpa kita mengenal Kristus dengan benar, kita tidak mungkin bisa mengenal diri sendiri. Tetapi sekali lagi, jangan pernah berhenti di dalam mengenal diri kemudian stop di situ. Tidak, kembali lagi kepada pengenalan kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita bisa memberikan satu kehidupan yang seperti dikatakan oleh Paulus tadi, segala hormat puji kemuliaan hanya bagi Allah yang maha tinggi. Demikian juga Nebukadnezar menutup bagian itu dengan pujian bagi Allah yang maha tinggi. Ujung-ujungnya adalah bagi kemuliaan Tuhan, bukan bagi kemuliaan kita. Apakah kita masih perlu mengalami seperti Nebukadnezar? Tuhan merendahkan dia sampai seperti seekor binatang supaya dia sadar dia sebenarnya nothing. Atau kita terus mau berbangga. Orang yang merasa dirinya baik tidak akan pernah merasa memerlukan Tuhan. Orang yang merasa hidupnya baik-baik saja tidak akan pernah dia sampai pada satu perasaan kehidupan yang aku perlu Tuhan. Tidak mungkin. Oleh karena itu di dalam sejarah daripada gereja dan sejarah para tokoh Kristen, saudara, kenyamanan itu berbahaya sekali. Karena kenyamanan membuat kita akhirnya bisa menyimpulkan aku tidak perlu Tuhan lagi. Dan itu membuat akhirnya sejarah berkata di setiap kota atau negara yang makin maju, di mana kenyamanan makin besar, di situ Tuhan makin dilupakan. Di situ Tuhan makin dilupakan. Karena apa? Kenyamanan membuat kita lupa dengan Tuhan. Saudara, mari kita jalani kehidupan kita di dalam dua proses ini. Mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Dan ini dua proses yang tidak pernah boleh berhenti. Dan ujung-ujungnya adalah kita bisa memberikan satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Ya, terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dari dahulu, hari ini sampai selama-lamanya. Jangan pernah berhenti terus belajar, terus mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Puji Tuhan sudah ada Alkitab. Puji Tuhan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita taat saja membentuk kehidupan kita sesuai dalam pimpinan Roh Kudus dengan apa? Terus mau belajar firman. Karena inilah menyatakan isi hati Tuhan. Hanya melalui firman kita bisa mengenal siapa Tuhan yang benar dan mengenal diri kita sendiri. Inilah perjalanan hidup orang Kristen. Terus dibentuk oleh kebenaran firman, terus dibentuk oleh kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk bagian daripada firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar daripada hamba-Mu Paulus dan Nebukadnezar. Bagaimana akhirnya Tuhan menaklukkan mereka dan akhirnya mereka memiliki satu kehidupan yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Diawali dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar. Kiranya ini membuat kami terus bergairah dan bersuka cita untuk terus belajar firman, ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Dan pengenalan itu membawa kami pada satu kehidupan yang lebih taat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Sehingga betul-betul kehidupan kami didasarkan pada satu kehidupan kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan yang benar. Kami serahkan setiap anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka dalam setiap pergumulannya. Pertumbuhkan mereka supaya mereka dengan segala sukacita menikmati setiap firman yang dibagikan. Dan mereka menjadi orang-orang yang mencintai firman, yang ingin terus belajar firman. Yang dengan rela hati membentuk kehidupannya dibentuk oleh kebenaran firman melalui karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Joni atas firman Tuhannya tentang bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita lebih benar lagi. Saat ini terkasih, kita akan mengembalikan sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua.
bahwa apapun yang kita punya hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita miliki hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita sambil mempersiapkan persembahan kita mau dengan satu pujian, kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi ya, oleh karena kemurahan Tuhan, bagi sebagian berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi katakan, Tuhan, ku mau sembahmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Katakan dengan sungguh, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan kami, Allah kami yang baik, dan bersyukur pada Tuhan untuk Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, untuk Tuhan yang selalu memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh saya percaya bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa sekali lagi dalam semua cerita kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Pendeta Joni. Kira kami terus ditegur bahwa apapun kami punya hari ini, apapun yang kami alami hari ini, itu semua akan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali untuk semua berkat yang Engkau berikan pada kami, bukan hanya berkat secara jasmani, kami percaya Tuhan, berkat secara rohani, keselamatan yang sudah Engkau berikan pada kami, begitu indah dan kami akan terus tahan, akan kami terus dapatkan, dan akan kami terus pegang Tuhan sampai kami bertemu dengan Engkau ya Bapa. Sungguh Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang terkumpul pada hari ini. Kiranya bisa Tuhan Engkau pakai untuk memperluas pekerjaan-Mu dalam gereja ini. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang terus setia, Engkau Allah yang terus selalu memegang janji-Mu.
Terima kasih Tuhan, Engkau pakai sekali Tuhan persembahan ini untuk menjadi kemuliaan di dalam gereja ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Silakan terkasih. Ya terkasih, untuk pengumuman kita pada pagi hari ini, ya untuk Komsel, kami terus ingatkan bahwa di Kesempatan Hidup ada Komsel, ya usia indah, ada teen dan youth, ada single dan couple. Ya, mari terkasih kita boleh ikut ya dalam Komsel kita. Ya, Komsel ini adalah persekutuan kecil terkasih. Kita bercerita, kita berdoa bersama-sama, kita membangun iman bersama-sama. Berikutnya untuk paduan suara, ya kami mengundang Bapak Ibu Terkasih ya untuk event Natal ini ya untuk bisa ikut ya dalam paduan suara. Ya ini kita sengaja bikin hari Minggu ya. Jadi Bapak Ibu Terkasih bisa langsung ibadah, langsung kita akan mulai ya latihan paduan suara jam 13.30. Ya mari kita pakai suara kita yang Tuhan sudah berikan untuk terus memuji Tuhan. Berikutnya untuk persekutuan doa, ya kami terus menghimbau, mengingatkan kepada saudara terkasih untuk ikut persekutuan doa. Diadakan setiap Rabu secara online, ya online dan juga onsite, ya Rabu jam 7 malam. Penerjemahan Alkitab juga ada terus setiap hari Kamis, ya 19.30, ya dibawakan oleh Pendeta Joni, ya mari kita ikut online Zoom, ya tinggal klik saja, ya kita akan mendapatkan ya begitu indah ya firman Tuhan. Dan untuk baptisan anak, bagi ingin mendaftar, ya pada saat ibadah Natal nanti, ya 25 Desember, ya kita akan diadakan baptisan anak. Ya, jadi Bapak Ibu Terkasih yang punya anak yang mungkin belum dibaptis, ya bisa hubungi Saudari Ainun. Ya, dan baptisan anak ini akan diadakan pas tanggal 25 Desember, acara Natal kita. Dan berikutnya juga menyambut Natal, ya gereja kita akan mengadakan Christmas Carol, ya dari periode tanggal 1 sampai 18 Desember. Ya, kami dari pengurus ya rindu banget ya menghadirkan ya persekutuan kecil Natal gitu ya di rumah jemaat masing-masing. Ya, mari kita hadirkan lagu-lagu Christmas ya di dalam rumah Anda. Ya, jadi Bapak Ibu yang berkenan ya untuk kita mengadakan persekutuan kecil ibadah Natal di rumah Anda, boleh menghubungi Saudari Brenda. Ya, jadi kita akan lakukan dari tanggal 1 sampai 18 Desember. Ya, nggak lama kok, ya paling sekitar 20 sampai 30 menit. Ya, kita berdoa, kita bernyanyi, ya dan renungkan firman Tuhan singkat saja. Ya, jadi boleh hubungi Saudari Brenda ya bagi Bapak Ibu Terkasih yang mau dikunjungi ya untuk Christmas Carol ini. Dan berikutnya untuk rekening gereja ya mereka terus mendukung ya pekerjaan Tuhan ya. Jadi ada 2 rekening ya, rekening operasional dan rekening untuk pelayanan misi. Ya, sekian untuk pengumuman kita pada pagi hari ini. Saudara terkasih, beberapa sesi persekutuan doa yang lalu ya, sama dengan satu renungan yang dibawakan oleh Saudari Ainun ya. Dia cerita tentang satu orang di daerah orang Belanda ya. Dia berawal dari satu keinginan ya untuk memenuhi the last wish ya, keinginan terakhir orang nih ya, terutama mereka yang divonis dokter sebentar lagi ya, udah tahu ya sebentar lagi apa gitu ya. Nah, jadi dia berkeinginan banget, akhirnya sampai dia punya yayasan ya, dan banyak banget yang request gitu ya, yang request ya lucu-lucu juga ya, tapi ada lucunya, ada anehnya ya, ada keren-kerennya gitu ya, ada yang mau ke last wish-nya mau ke Gunung Fuji ya, ada yang pengen naik helikopter ya, istilahnya last wish lah, permintaan terakhir dia gitu ya dong. Aneh-aneh ya, dan banyak banget yang request gitu ya. Ada yang pengen ke lantai paling tinggi 100 gitu ya, pengen melihat keindahan ya, pengen naik habis itu udah turun gitu ya, pengen itu dong terkasih ya. Jadi banyak banget ya orang punya last wish ya, permintaan terakhir sebelum ya orang bilang bertemu dengan Tuhan ya. Bagaimana yang kita terkasih ya, apa last wish kita, atau mungkin bukan last wish ya, apa yang kita lakukan ya, padahal kita semua nanti juga akan bertemu Tuhan ya, Tuhan akan datang kedua kalinya. Ya, apa yang kita akan persiapkan ketika Tuhan memanggil kita. Satu pujian kiranya bisa memberikan kita terus kekuatan bahwa sampai memutih rambutku, ya sampai Tuhan datang, ku mau terus memegang iman saya, ku mau terus memegang bahwa Tuhan adalah juru selamatku, ku mau terus menyembah Tuhan, ya ku mau terus percaya kepada Tuhan.
Ya, saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita mengenang satu pujian yang kira bisa menguatkan kita semua. Ya, setelah kita pulang dari ruangan ini, ya, sampai memutih rambutku. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Katakan Tuhan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Sekali lagi ya, kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan mau selalu menyembahmu, ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kira ini komitmen kita semua bahwa Tuhan, Engkau selamanya di dalam hidup kita. Saat kita akan menerima berkat yang akan dibawakan oleh Pendeta Joni, kami persilakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Bawalah firman kebenaran yang sudah dibagikan, renungkan dan tanamkan dalam hidupmu, dan lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Supaya dengan demikian kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dan kuasa keselamatan dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Penyertaan, penghiburan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun dan tercurah atas kita semua, menyertai kita, memimpin hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.